Bayangkan adegan ini, kapal layar itu miring hingga hampir menyentuh air, layar-layar tegang seperti kulit drum. Embusan angin menghantamnya dari depan dengan kekuatan yang cukup untuk menghentikannya, untuk menghancurkannya. Namun hal yang mustahil terjadi, ia melaju, membelah ombak dan maju lurus menuju angin yang seharusnya menghambatnya. Itu bukan sihir, itu fisika murni. Layar tidak menangkap udara, ia mengubahnya menjadi mesin pengisap tak terlihat. Sebuah prinsip yang memungkinkan umat manusia melarikan diri dari pesisir, menyeberangi seluruh samudra dan menantang tirani angin. Hari ini Anda akan menemukan caranya. Mari kita mulai. Tirani angin, ketika laut adalah sebuah penjara. Untuk memahami besarnya penemuan ini, kita harus kembali ke masa ketika angin bukanlah sekutu, melainkan diktator mutlak. Selama ribuan tahun, dari orang-orang Mesir yang mengarungi Nilo hingga orang-orang Fenisia yang menyusuri Mediteraneo, teknologi angkatan laut didasarkan pada desain yang sederhana dan jujur secara brutal, layar persegi. Bayangkan selembar kain linen atau kanvas besar yang digantung pada tiang, yang hanya menangkap udara yang datang dari belakang. Itu adalah sistem yang efektif selama angin bertiup ke arah yang diinginkan. Jika Anda ingin pergi ke utara dan angin bertiup dari selatan, Anda mengembangkan layar dan kapal pun terbang. Tetapi jika tujuan Anda tepat ke arah angin bertiup, jika Anda perlu pergi ke utara dan angin juga datang dari utara, Anda terjebak. Dalam skenario itu, layar persegi menjadi penghambat. Ia mengempis, berkibar tidak berguna seperti bendera, dan kapal berhenti atau mulai hanyut tanpa kendali. Pelaut zaman kuno menyebut situasi ini sebagai naviger en bolina, dan itu identik dengan ketidakberdayaan. Satu-satunya alternatif adalah keputusasaan, membuang sauh dan menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu sampai angin berubah pikiran, atau mengeluarkan dayung dan menundukkan awak kapal pada upaya yang melelahkan untuk maju sedikit demi sedikit melawan kehendak udara. Laut, yang seharusnya menjadi jalan raya perdagangan dan eksplorasi, menjadi penjara. Pesisir adalah jeruji, dan angin adalah sipirnya. Seluruh peradaban hidup terisolasi bukan karena jarak, melainkan karena ketidakmampuan teknis untuk menantang arah semilir angin. Dunia adalah kepulauan dari titik-titik yang tidak terhubung, dan kunci untuk menyatukan mereka tidak ada. Sampai seseorang melihat sebuah layar dan berpikir dengan cara yang radikal berbeda. Putaran yang membuka dunia, layar Latina. Cara berpikir baru itu datang dengan desain yang tampak sederhana, tetapi mengandung revolusi geometris, layar Latina. Asalnya tidak pasti, kemungkinan dikembangkan oleh pelaut Arab atau dari Samudra Hindia, dan diadopsi kemudian oleh orang-orang Eropa. Layar ini tidak persegi, melainkan segitiga, dan kejeniusan sejatinya tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi pada kemampuannya untuk berputar. Berbeda dengan layar persegi yang tergantung kaku, layar Latina dapat diputar, diarahkan pada sudut yang sangat tajam terhadap kapal dan angin. Seolah-olah pelaut, untuk pertama kalinya, dapat melakukan percakapan dengan udara alih-alih hanya menerima perintahnya. Perubahan bentuk ini menyiratkan perubahan filosofi yang radikal. Layar persegi mencoba menangkap angin, menahannya seperti karung agar dorongan mentahnya mendorong kapal. Layar Latina sebaliknya berusaha memotong angin, menyalurkannya, mengubahnya menjadi aliran yang terkendali. Alih-alih menawarkan permukaan datar pada hantaman udara, ia menawarkan permukaan melengkung dan dinamis yang berinteraksi dengannya dengan cara yang lebih cerdas. Tiba-tiba, kapal-kapal tidak lagi dikutuk untuk mengikuti arah semilir angin. Mereka dapat menelusuri sudut, maju ke arah yang sebelumnya tidak mungkin, memenangkan meter yang berharga melawan angin dalam serangkaian manuver yang diperhitungkan. Inovasi ini, yang tampaknya teknis, memiliki konsekuensi historis yang sangat besar. Tanpa layar Latina, Karabel Portugis tidak akan bisa menuruni pesisir Afrika, di mana angin dan arus terus-menerus bermain melawan mereka. Tanpanya, kolon tidak akan bisa bermanuver di Karibe, dan Magallanes tidak akan menemukan jalan menuju Pasifiko. Layar Latina adalah kunci yang membuka samudra, alat yang mengubah laut dari penjara menjadi jaringan jalan. Tetapi keberhasilannya menyembunyikan misteri yang lebih dalam. Mengapa itu berhasil? Apa yang terjadi di permukaan kain segitiga itu, sehingga kapal bisa maju menuju angin? Jawabannya bukan dalam sejarah, melainkan dalam fisika, dan menuntut pemahaman bahwa layar telah berhenti menjadi sekadar kain perca untuk menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah sayap. Layar yang menjadi sayap, rahasia Bernoulli.
Untuk memecahkan misteri ini, kita harus melupakan semua yang kita pikir kita ketahui tentang bagaimana angin berinteraksi dengan benda-benda. Intuisi memberitahu kita bahwa angin mendorong, bahwa ia memberikan gaya ke arah ia bertiup. Namun ketika sebuah kapal layar berlayar melawan angin, intuisi itu menjadi jebakan. Kuncinya adalah memahami bahwa dalam kondisi ini, layar berhenti berfungsi seperti parasut dan mulai beroperasi persis seperti sayap pesawat terbang. Hanya saja, alih-alih horizontal untuk menghasilkan gaya angkat ke atas, ia vertikal untuk menghasilkan gaya angkat ke samping dan ke depan. Perhatikan layar yang tegang dengan baik saat kapal sedang berlayar dekat angin. Ia tidak datar, ia memiliki kelengkungan yang nyata, seperti profil sayap. Ketika angin mengenai permukaan melengkung itu, aliran udara terbagi menjadi dua jalur. Satu bagian udara bergerak melalui bagian luar lengkungan, sisi Barlovento, dan bagian lain bergerak melalui bagian dalam, sisi Sotavento. Berkat viskositas udara, fluida yang tidak terlihat namun nyata itu, arus tersebut menempel pada kain dan menyusuri kedua sisi. Disinilah keajaiban fisika terjadi. Karena kelengkungan tersebut, udara yang menyusuri sisi luar, sisi cembung, memiliki jalur yang lebih panjang daripada udara yang menyusuri bagian dalam. Agar kedua arus udara tersebut bertemu di tepi belakang layar, pada saat yang sama, udara di sisi luar harus bergerak lebih cepat. Dan ketika fluida seperti udara meningkatkan kecepatannya, tekanannya menurun. Ini adalah prinsip Bernoulli yang terkenal, yang sama yang memungkinkan pesawat terbang untuk terbang. Hasilnya adalah asimetri tekanan yang brutal. Di sisi dalam layar, sisi yang menghadap angin, tekanannya tinggi. Di sisi luar, sisi yang menghadap ke arah kapal ingin pergi, tekanannya rendah, hampir seperti vakum relatif. Kapal secara harfiah tidak sedang didorong oleh angin yang menghantam layar. Ia sedang diisap ke depan oleh vakum yang dihasilkan layar pada sisi berlawanannya. Itu adalah kekuatan yang halus, tidak terlihat, tetapi konstan dan kuat. Angin bukan lagi dinding yang menghantam kita. Ia adalah sungai yang mengalir di sekitar layar kita dan menyeret kita bersamanya. Paradoksnya terpecahkan. Kapal maju melawan angin karena layar telah mengubah dorongan menjadi isapan. Namun wahyu ini menghadapkan kita pada masalah baru, yang sama menantangnya dengan yang asli. Kekuatan isapan itu, vakum yang menarik tiang kapal, tidak mengarah langsung ke depan, ke arah haluan. Ia mengarah terutama ke satu sisi, pada sudut yang hampir tegak lurus dengan kemajuan kapal. Jika kapal layar hanya berupa lambung kosong dengan layar di atasnya, hasilnya akan menjadi bencana. Angin hanya akan mendorong kapal ke samping, membuatnya hanyut tanpa kendali seperti daun yang terseret arus, dan setiap upaya untuk maju akan sia-sia. Kita membutuhkan bagian mendasar kedua dalam teka-teki ini. Kita membutuhkan sesuatu yang menentang perosotan lateral itu dengan kekuatan raksasa. Sesuatu yang mencengkeram air dan tidak melepaskannya. Sesuatu yang terjadi di mana mata kita tidak bisa melihat, di kerajaan gelap dan dingin di bawah permukaan laut. Layar memberi kita tenaga, tetapi apa yang tersembunyi di bawah lambunglah yang menentukan kemana kita pergi. Jangkar tak terlihat, kuila yang menantang laut. Layar, dengan kelengkungan sempurnanya, menghasilkan isapan mempesona yang menarik kapal. Tetapi ada masalah geometris yang tidak terhindarkan. Kekuatan isapan itu tidak mengarah ke tempat yang ingin kita tuju. Ia mengarah ke arah yang hampir tegak lurus dengan kemajuan, ke arah samping. Jika kapal layar hanya berupa lambung halus dengan layar di atasnya, angin akan menyeretnya secara lateral tanpa ampun. Kapal akan hanyut seperti daun mati, tidak mampu maju menuju tujuannya. Kekuatan layar akan menghilang dalam gerakan yang tidak berguna, dan impian berlayar melawan angin akan mati di sana juga. Untuk menghindari nasib itu, para pembangun kapal merancang sebuah mahakarya teknik yang bekerja di kerajaan tak terlihat di bawah permukaan, kuila. Kebanyakan orang membayangkan kuila sebagai pemberat sederhana, sebuah beban yang mencegah kapal terbalik, dan memang benar bahwa ia memenuhi fungsi itu. Namun tujuan sebenarnya jauh lebih canggih. Kuila adalah, pada intinya, sebuah sayap vertikal yang terendam, sebuah sirip dalam dan kaku yang menancap di air dan menolak untuk bergerak ke samping. Untuk memahami kekuatannya, kita harus mengingat kebenaran fisika yang mendasar. Air kira-kira 800 kali lebih padat daripada udara. Itu berarti memberikan hambatan lateral terhadap air 800 kali lebih efektif daripada memberikan hambatan yang sama terhadap angin. Kuila, dengan permukaannya yang besar terendam,
memanfaatkan kepadatan brutal ini. Ketika angin mendorong kapal ke satu sisi, Quilla menghadapi massa air yang sangat besar yang menolak untuk dipindahkan. Ini seperti mencoba menyeret papan iklan melalui kolam renang. Hambatannya sengit, hampir tidak bisa digerakkan. Sekarang datanglah bagian terindah dari keseimbangan kekuatan ini. Bayangkan Anda mengambil biji semangka yang basah dan licin dan menekannya di antara jari telunjuk dan ibu jari Anda. Anda menekan dengan kuat dari samping. Tekanannya lateral, tetapi biji itu alih-alih diam atau pecah, melesat ke depan. Mengapa? Karena Anda telah memblokir gerakan lateralnya dengan sangat efektif, sehingga satu-satunya derajat kebebasan yang tersisa adalah memproyeksikan dirinya ke arah tegak lurus terhadap tekanan. Quilla melakukan hal itu dengan kapal. Ia memblokir upaya angin untuk menyeret lambung ke samping, menawarkan hambatan yang monumental. Seluruh energi yang dihasilkan layar, isapan yang kuat itu, tidak punya pilihan lain selain disalurkan ke satu-satunya tempat di mana kapal memang bisa bergerak, ke depan, ke arah haluan. Quilla mengubah gaya lateral menjadi kemajuan. Ini adalah negosiasi fisik di mana pihak yang kalah, yaitu angin, akhirnya mendorong kapal tepat ke tempat yang tidak ia inginkan. Zona terlarang, batas yang ditetapkan oleh fisika. Tetapi bahkan dengan koreografi sempurna antara layar dan Quilla ini, alam menetapkan batas yang tidak bisa dilampaui oleh insinyur manapun. Tidak ada kapal yang dapat berlayar secara langsung melawan angin, dengan haluan mengarah dalam garis lurus menuju arah dari mana semilir angin bertiup. Jika Anda mencoba melakukannya, layar akan kehilangan kelengkungan ajaibnya. Ia akan mengempis, mulai berkibar seperti bendera yang tidak berguna, dan kapal akan berhenti di air, terombang-ambing tanpa tujuan. Itulah zona terlarang, titik buta dari navigasi layar. Sudut batas itu, di mana fisika menolak untuk bekerja sama, adalah sekitar 45 derajat di setiap sisi arah angin. Dalam istilah nautika, dikatakan bahwa sebuah kapal layar dapat berlayar dekat angin hingga sekitar 45 derajat. Ini berarti bahwa jika angin datang dari utara, kapal dapat mengarah ke barat laut atau ke timur laut, tetapi tidak pernah langsung ke utara. Itu adalah penghalang tak terlihat, sebuah garis yang ditarik oleh hukum aerodinamika yang tidak dapat dilewati oleh desain apapun. Mengapa batas itu? Karena ketika sudutnya terlalu sempit, aliran udara tidak lagi dapat menempel pada permukaan luar layar. Kelengkungan berhenti menghasilkan perbedaan tekanan yang diperlukan. Alih-alih mengalir dengan lancar, udara terlepas, membentuk pusaran dan turbulensi, dan isapan pun menghilang. Layar kembali menjadi sekadar kain perca yang berkibar di tiup angin, menawarkan lebih banyak hambatan daripada dorongan. Itulah alam yang berkata, sampai di sini Anda bisa melangkah. Anda tidak bisa menipu saya sepenuhnya. Anda hanya bisa bernegosiasi. Tarian zigzag, teknik tak atau virada. Menerima batas itu bukan berarti menyerah. Itu berarti menjadi lebih cerdik daripada angin. Untuk mencapai titik yang tepat berlawanan dengan arah udara, para pelaut mengembangkan teknik kuno yang tampak seperti tarian, zigzag yang konstan, dan diperhitungkan di atas permukaan laut. Itu disebut tacking dalam bahasa Inggris atau virada dalam bahasa Spanyol. Manuvernya elegan dalam kesederhanaannya. Kapten mengarahkan kapal sedekat mungkin ke batas 45 derajat itu. Untuk beberapa saat, kapal layar maju secara diagonal, memenangkan meter dalam arah yang tidak diinginkan, tetapi mendekati tujuan secara miring. Kemudian pada saat yang tepat, kemudi diputar, Botavara melintasi geladak dengan hantaman tajam, layar-layar disesuaikan, dan kapal mulai maju pada diagonal yang berlawanan, 45 derajat lainnya ke sisi lain. Dengan setiap virada, kapal menelusuri huruf Z di atas air, mendekat perlahan, meter demi meter, ke titik yang ada tepat di depannya. Proses ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat, karena angin yang dirasakan pelaut bukanlah angin yang sama yang bertiup di atas samudra. Itu adalah campuran yang menipu yang disebut viento apparente. Ketika kapal berhenti, Anda merasakan angin nyata. Tetapi ketika kapal mulai bergerak, ia menghasilkan anginnya sendiri, produk dari kecepatannya. Kombinasi angin nyata dan angin kemajuan menciptakan arah yang dirasakan yang berbeda dari yang sebenarnya. Semakin cepat kapal melaju, semakin banyak viento apparente berubah.
Ini adalah putaran umpan balik yang konstan. Kapal berakselerasi, viento apparente bergeser, dan pelaut harus menyesuaikan layar untuk mempertahankan sudut serang yang optimal, seperti mengejar target yang bergerak setiap kali Anda mendekat. Itulah sebabnya para pelayar kompetisi tingkat tinggi tampak menari di atas geladak, terus-menerus menyesuaikan cabos dan eskotas. Mereka tidak gugup, mereka sedang berdialog dengan hantu, dengan angin, yang hanya ada dalam persepsi mereka sendiri. Kembalinya sang raksasa, layar di era karbon. Anda mungkin berpikir bahwa semua ini, kearifan kuno tentang layar dan kuila ini, hanyalah keingintahuan sejarah, olahraga bagi orang kaya, atau hobi yang romantis. Anda salah. Kita sedang menyaksikan kebangkitan diam-diam, namun mendalam dari propulsi angin, dan kali ini di industri terberat di planet ini, transportasi maritim global. Krisis iklim telah memberikan tekanan yang sangat besar pada kapal kargo raksasa yang membakar bahan bakar minyak berat dan melintasi samudera. Emisi mereka adalah salah satu sumber yang paling sulit untuk dihilangkan. Dan para insinyur, alih-alih mencari solusi futuristik yang mustahil, telah melihat ke belakang pada prinsip-prinsip yang baru saja kita jelaskan dan berkata, ini berhasil selama berabad-abad, ini bisa berhasil lagi. Tapi kita tidak lagi berbicara tentang kanvas katun yang dikerek dengan tangan. Kita berbicara tentang layar kaku dari serat karbon, profil aerodinamis yang tampak seperti sayap pesawat raksasa yang dipasang di atas geladak kapal tanker. Layar-layar ini tidak berkibar, tidak aus, dan dikendalikan oleh komputer yang mengoptimalkan sudut serang secara waktu nyata. Persis seperti pelayar ahli, tetapi dengan presisi manusia super. Desain pertama sudah berlayar, dan perhitungan menunjukkan pengurangan konsumsi bahan bakar hingga 30% pada rute samudra. Teknologi sejenis lainnya adalah rotor flattener, sebuah silinder vertikal yang berputar pada dirinya sendiri. Ketika angin mengenai silinder yang berputar ini, gaya tegak lurus dihasilkan berkat efek Magnus, prinsip yang sama, yang membuat bola tenis dengan efek melengkungkan lintasannya. Rotor ini, dingin, metalik, pada intinya adalah layar tanpa kain, mesin pengisap murni yang memanfaatkan vakum yang sama yang diciptakan oleh layar Latina, tetapi dengan efisiensi era karbon. Prinsipnya sama, fisikanya sama, hanya bahannya yang berubah. Angin, tiran yang pernah merantai umat manusia ke pesisir, dipanggil kembali untuk melayani, kali ini untuk menyelamatkan planet ini dari ketergantungannya sendiri pada minyak. Berlayar melawan angin adalah pada dasarnya metafora paling sempurna dari kecerdikan manusia. Ini bukan tentang menghadapi elemen-elemen dengan kekuatan kasar, mencoba menundukkan alam dengan otot murni. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih halus dan kuat, memahami aturan permainan dengan sangat mendalam, sehingga kita dapat menggunakan energi lawan itu sendiri untuk mendorong kita. Layar tidak mengalahkan angin, ia menggunakannya. Kuila tidak melawan air, ia bernegosiasi dengannya. Pelaut tidak mengutuk embusan angin yang menghantam wajahnya, ia mengukurnya, menghitungnya, mengubahnya menjadi sekutunya. Dan dalam proses pemahaman itu, ia mengubah hal yang mustahil menjadi rutinitas sehari-hari.